Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai 3 soundbar seri Sony terbaru ya, dengan harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan seperti biasa di sini kita akan memberi rekomendasi ya, mau dari soundbar Sony yang seri 100F, seri 400, dan seri HTS 400. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, yang pertama di sini untuk rekomendasi yang pertama di sini ada HTS 40R teman-teman ya. Jadi ini merupakan soundbar 5.1 dari Sony yang sudah support wireless rear ya, yang dilengkapi juga dengan receiver dan subwoofer. Nah itu dia receivernya, kalian bisa lihat ya. Jadi ini sudah support Dolby juga. Ini dia tampilan belakangnya. Dan untuk power speakernya dia sudah 600 watt 5.1, dilengkapi dengan USB dengan tipe HTS 40R. Kita bisa lihat ya itu tampilannya. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat di sini terdapat receiver teman-teman ya. Jadi ini fungsinya untuk menyambungkan kedua speaker rear yang ada di itu yang kecil tuh ya, yang kotak-kotak itu, yang ada dua itu fungsinya agar bisa posisinya berjauhan tanpa tersambung lagi ke bagian center maupun subwoofernya. Dan selanjutnya di sini kita juga bisa lihat ini dia untuk tampilan senternya, bahannya juga menggunakan plastik ya, tapi lumayan tebal. Kita bisa lihat di sini untuk bagian gininya. Nah itu dia tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat itu dia build quality-nya juga lumayan bagus untuk bagian depannya. Jadi ada 3 speaker ya, kita bisa lihat ya di bagian senternya. Ini dia tampilannya. Dia ada tipe HTS 40R dengan 5.1, dilengkapi dengan power 600 watt dan USB, serta dia sudah support dengan wireless rear speaker. Jadi untuk bisa menghasilkan suara surround ya, itu dia penjelasannya untuk di bagian atas soundbar atau senternya. Itu dia penjelasannya, kalian bisa lihat. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah itu dia untuk rear speakernya, itu modelnya ya, kalian bisa lihat ya kiri kanan. Untuk rear speakernya itu dia kelebihannya dari HTS 40R ini. Dan sekarang kita bisa lihat juga untuk tampilan subwoofer ya, kita bisa lihat dulu. Oke, ini dia untuk tampilan subwoofernya ya, kita bisa lihat. Jadi kurang lebih untuk build quality-nya sendiri. Nah ini dia untuk ininya menggunakan plastik, lumayan bagus ya, penutupnya juga menggunakan plat. Ada USB di bagian depannya, slot USB. Dan untuk build quality dari bagian belakang subwoofer ini dia menggunakan partikel ya, kita bisa lihat. Untuk pengaturan settingan manual semua touchscreen berada di bagian atas soundbarnya ya, bagian subwoofernya. Ini dia ada layar di sini. Nah, itu dia untuk info powernya udah nyala ya. Kita bisa koneksi ke auto Bluetooth, USB, dan masih banyak lagi. Itu dia settingannya. Oke, ada USB, ada TV langsung menggunakan kabel ya, ada analog juga, ada Bluetooth. Oke. Jadi itu dia untuk soundbar HTS 40R. Dan untuk harganya sendiri kita langsung saja ya, spill aja langsung ya. Dan untuk harganya sendiri dari soundbar ini di kisaran harga 4.650.000 teman-teman ya. Sip, sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang kedua dari soundbar murah Sony ya, seri Sony 2022. Sip, kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk rekomendasi yang kedua. Di sini ada Sony dengan seri HTS 400 teman-teman ya. Jadi ini merupakan seri soundbar terbaru dari Sony di tahun 2022 ini, pengganti HTS 350. Di sini kita langsung saja teman-teman ya. Kita langsung saja review mengenai kualitas tampilan dari soundbar ini. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kita bisa lihat sendiri terdapat satu subwoofer dan satu center. Dan untuk pengetesan suara kalian bisa langsung klik link di atas ya, nanti bisa kalian lihat di video-video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Dan di sini kita bisa lihat dengan tipe HTS 400 dilengkapi dengan
center dan subwoofer dengan power input dari output ya dari speaker ini 330 watt, dilengkapi dengan Dolby Digital ya, di Dolby Digital Audio, dan support juga surround sound ya. Nah, ini merupakan seri soundbar terbaru dari Sony. Oke, kita bisa lihat ini dia modelnya teman-teman ya. Langsung saja kita review. Nah, ini untuk kabelnya sendiri dia sudah menggunakan plug and play ya. Jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang sepuasnya. Di bagian belakangnya kurang lebih juga sama. Untuk subwoofer juga sama, sudah menggunakan plug and play atau tidak permanen menempel di bagian soundbarnya. Oke, ini dia tampilannya. Bisa kalian lihat sendiri. Juga tampilan subwoofer juga lumayan bagus ya. Build quality-nya dia menggunakan partikel, dan bagian depannya menggunakan plat ya, penutup speakernya. Itu dia tampilannya. Nah, sekarang kita cek untuk bagian belakangnya. Untuk inputnya di sini terdapat ya, kita bisa lihat di sini ada satu untuk gini ya, HDMI out, ada optik juga. Kita bisa lihat itu slotnya dia ya. Jadi ada dua port untuk audio in-nya ya, masuk ke TV, bisa menggunakan apa tuh HDMI ARC dan optikal ya, kita bisa lihat di sana. Itu dia, ada dua. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, di bagian ini juga terdapat satu slot untuk USB ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, itu dia untuk slot USB-nya. Ini lumayan lengkap ya. Di totalnya ada satu slot untuk HDMI ARC, ada untuk optikal, dan satu untuk USB. Sangat lengkap. Nah, di sini juga ada penjelasannya mengenai soundbar Sony ini ya. Untuk power outputnya dia 330 watt, dilengkapi dengan S-Force, Dolby Digital, Bluetooth, USB playback, dan HDMI dengan tipe HTS 400. Dan terakhir sekarang kita juga akan spill untuk harganya teman-teman ya. Sip, lanjut kita spill untuk harganya. Oke, untuk harga dari soundbar ini dengan tipe HTS 400 di kisaran harga 2.899.000 teman-teman ya. Belum 3 juta sih. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga mengenai fit soundbar termurah dari Sony. Sip, kita lanjut. Oke, untuk yang selanjutnya, dan ini gini ya, rekomendasi yang terakhir di sini ada HTS 100F ya. Jadi merupakan seri soundbar terbaru dari Sony yang istilahnya tidak memiliki subwoofer teman-teman ya, dan memiliki harga paling rendah di seri-seri soundbar yang pernah saya review dan saya jelaskan. Oke, di sini kita juga bisa lihat untuk tampilan soundbarnya ya, kurang lebih seperti ini. Kita buka dulu ya. Kita bisa lihat, thread. Nah, ini dia untuk tampilan soundbarnya, hanya terdapat satu center ya di soundbarnya dan tidak terdapat subwoofer. Oke, bagi kalian yang ingin mengetahui untuk kualitas suara dari soundbar ini, bisa langsung klik link di atas ya, karena saya sudah pernah upload juga dan unboxing mengenai soundbar ini baru-baru, kiranya belum 5 harian teman-teman ya. Ini dia untuk soundbar seri HTS 100F. Oke, sekarang kita cek untuk build quality dan fitur apa saja yang ada di soundbar ini. Sip, kita mulai. Nah, oke, yang pertama di sini kita bisa lihat ya, untuk bahannya di penutup bagian center ini sudah menggunakan metal atau plat ya. Kalian bisa lihat ya, itu untuk tampilan speaker dari dalamnya. Nah, itu dia. Untuk di bagian atas sendiri dia ada label Sony dengan motif kulit jeruk ya. Kalian bisa lihat di atasnya berbahan kayak plastik ya, tapi lumayan tebal. Itu dia, bahannya lumayan bagus ya. Dan di sini dia untuk penjelasan. Nah, untuk power speakernya dia mencapai 120 watt ya untuk kualitas suaranya. Itu dia bisa lihat. Nah, itu bukan listrik ya. Di sini juga ada kelengkapan HDMI ARC, Bluetooth, USB ya. Ini untuk inputannya. Jadi kurang lebih ada 3 inputan di dalam soundbar ini. Nah, itu dia untuk fitur. Di seri soundbar HTS 100F ini dia sudah menggunakan immersive surround sound. Jadi ini dia speaker soundbar ini sudah surround ya. Kalian bisa lihat gini penggunaannya untuk Bluetooth ya. Jadi tekan 5 detik untuk pairing ya. Pairing soundbar ini mungkin ke HP kalian bisa. Oke, sekarang kita lanjut untuk penjelasan portnya.
Oke, kita nggak lanjut ke port ya, kita lanjut ke gininya, ke settingan manualnya tanpa remote. Di sini bagian atas ya menggunakan full touchscreen ya, baik itu tombol power, function, bluetooth, dan volume, baik itu menambahkan volume maupun mengurangi volume. Kalian bisa lihat ya, jadi pengaturannya yang manual ada di bagian atas soundbar ini ya. Ini dia untuk pengaturannya. Dan pada bagian tengah ini adalah lampu LED-nya yang menunjukkan untuk TV, settingan TV dan lain-lain. Bluetooth dia akan menyala warna biru ya. Ya, ini dia. Kalian bisa lihat. Itu dia tampilannya. Untuk bagian bawah kurang lebih tampilan seperti ini. Terdapat kaki ya yang dilapisi dengan karet agar tidak licin ya. Maupun kalian juga gampang naruhnya. Nah, ini kalian bisa lihat. Itu dia tampilan bawahnya dari soundbar Sony seri HTS 100F ini. Nah, untuk portnya di sini langsung saja kita jelaskan ya untuk tampilan portnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi terdapat satu slot untuk USB, satu slot untuk HDMI AirC atau HDMI out, satu slot untuk optik ya. Nah, jadi ada tiga gini apa namanya itu port di soundbar ini. Ada USB, HDMI dan optik. Dan untuk powernya sendiri, kabel power dia sudah menggunakan plug and play. Jadi ternyata Sony sudah menggunakan plug and play ya, yang tidak tertanam permanen di dalam TV-nya. Jadi kalian bisa ganti ketika rusak ya, sangat gampang tanpa memanggil teknisi lagi. Oke, sekarang kita spill juga terakhir untuk remote-nya. Jadi kurang lebih tampilan remote-nya lumayan lengkap ya untuk settingannya. Ini dia tampilannya, tampilan remote juga lumayan bagus. Dia ada settingan suara untuk auto sound, standar, music, cinema, night, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang terakhir kita akan spill untuk harga dari soundbar ini. Oke, yang terakhir untuk harga dari soundbar ini langsung saja saya beritahu ya. Jadi soundbar ini merupakan seri soundbar paling murah dari Sony dengan harga 1.800.000 ya, tanpa subwoofer tapi suaranya sangat bagus. Kalian juga bisa cek untuk kualitas suara soundbar ini di video-video yang saya udah update sebelumnya ya. Jadi saya akan cantumkan linknya di bagian atas ya. Langsung saja kalian klik dan kalian bisa langsung mendengarkan kualitas suara dari soundbar ini. Sip, oke teman-teman, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai 3 seri soundbar Sony termurah ya istilahnya dari Sony ya. Menurut saya sih termurah sih dibanding seri-seri yang tinggi seperti HTG 700. Oke, jadi segitu saja video dari saya. Jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Saya ucapkan terima kasih.